Assalamualaikum, halo Pionos, kembali lagi di channel saya. Cara memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat-sahabat Pionosku semua yang berbahagia ataupun si kaum nyinyir yang suka nonton di channel saya, silahkan disimak ya. Jadi ini ada sebuah informasi berita Pi Network ya. Hackathon jaringan Pi 2023 hanya prediksi gitu ya, prediksi dan perhitungan aja di sini ya. Kompetisi hackathon pertama menawarkan hadiah $20.000 dan 20.000 Pi. Ini adalah hadiah yang besar untuk tim pemenang, tetapi tidak ada artinya jika dibandingkan dengan hadiah yang ditawarkan di hackathon kedua yang akan datang, $30.000 dan 100 Pi. Ini merupakan peningkatan besar dalam nilai Pi karena telah naik sebesar 30.000%. Ini berarti bahwa jika Pi bernilai $100 di hackathon pertama ya, sebelumnya, dan sekarang kan udah masuk ke hackathon yang kedua gitu ya, Pi sekarang bernilai $30.000 di hackathon kedua gitu ya. Ini secara perhitungan loh ya, kalau waktu itu Pi sudah $100. Namun saya ada berita ya, yang juga saya beritakan di video saya sebelumnya. Pihak core team itu membeli nama domain Pi itu setara dengan berapa ya, 10.000 koin Pi. Jadi perkiraan dalam harga satu Pi-nya itu sekitar $300 pada masa itu ya. Ada beritanya yang waktu bulan kemarin ya, di tahun 2022 saya memberitakan mengenai pihak pendiri proyek Pi itu membeli nama domain Pi dengan ke salah satu perusahaan gitu ya, dengan 10.000 koin Pi kalau nggak salah, itu dihargai per satu Pi koinnya itu sama dengan $300 ya, $300. Jadi kalau secara perhitungannya ya, anggap saja di sini misal dihitung di awal hackathon pertama itu sekitar $300 gitu ya. Wow, itu enggak hackathon pertama sih, itu awal-awal penciptaan proyek Pi Network sudah dihargai $300 gitu ya. Karena waktu itu pihak core team membeli nama domain ya, nama domain Pi ini gitu ya, Pi Network ini, dengan harga kisaran satu Pi coin itu sudah dihargai $300. Jadi kalau ke hackathon yang memasuki awal hackathon itu ya, kira-kira naik sudah harganya, bisa jadi $500 waktu itu harganya. Dan kalau dengan hackathon sekarang, wow ya, ini sepertinya masih di bawah dugaan ini ya. Ini adalah sebuah tweet yang saya ambil dari salah satu informasi yang dibagikan oleh sahabat Pionas gitu ya. Ini tentu masih kalah jauh dari perhitungan saya ya. Di awal pihak core team membeli nama domainnya dihargai satu Pi coin sama dengan $300, dan memasuki ke hackathon yang pertama gitu ya, itu kemungkinan besar bisa aja harganya udah mencapai $1.000 per satu Pi coinnya. Jadi dengan hackathon yang kedua sekarang ini ya, kita sih kurang tahu juga ya. Intinya secara jelasnya aja lah kita di sini ya. Secara jelas dan faktanya aja bahwa Pi coin ini memang sudah sangat bernilai tinggi sekarang ini ya. Dan di sini ini berarti jika Pi bernilai $100 di hackathon pertama ya, menurut saya udah $1.000 ya di hackathon pertama waktu itu. Dan sekarang bernilai $30.000 di hackathon kedua untuk satu Pi coinnya ya. Ini secara perhitungan yang dibagikan oleh sahabat Pionas. Berarti satu Pi coinnya katanya sudah setara dengan $30.000 gitu ya. Tapi menurut saya lebih lah ya.
untuk perhitungan nilai Picoin ini. Kalian jangan menganggap remeh ya untuk proyek Pi Network atau Picoin ini. Kalau sampai ya yang awalnya menyanyiakan Picoinnya, bahkan menghapus aplikasinya ya, sudah saya ingatkan juga sebelum dan sebelumnya, dan saya ingatkan lagi sekali ini, Anda akan menyesal ya. Anda akan menyesal. Ingat kata-kata saya ini ya, kalau sudah open mainnet nanti. Dipastikan akan terjadi lagi seperti yang terjadi di Bitcoin di masa lalu ya. Banyak orang yang menyesal karena menyanyiakannya, dan pada akhirnya Bitcoin berharga tinggi ya, udah ya. Bubur udah jadi basi lah ya. Udah jadi nasi, udah jadi bubur gitulah ya, kebalik saya deh ya. Jadi intinya manfaatkan kesempatan kalian selagi belum open mainnet ya, tambang terus, fokus aja. Dan bagi kalian yang udah KYC lulus ya, Picoinnya udah dimigrasikan, jaga dengan baik Picoin Anda dan sabar. Kalau Anda bertanya kepada saya bukan pihak core team yang menentukan open mainnet, pihak core team ya. Saya di sini hanya sekedar memberitakan, kurang lebih begitu ya. Jadi mungkin informasinya sekian aja dari saya, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.